Hai, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan mempelajari ilmu geografi bab lingkungan hidup sebagai habitat tempat hidup melalui sebuah video animasi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu lingkungan? Jika belum, yuk simak pembahasannya dengan baik. A. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Yang pertama, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ilmu yang mempelajari antara makhluk hidup dan lingkungan disebut ekologi. Ekologi juga dapat diartikan ilmu yang mempelajari interaksi antara biotik dan abiotik dari lingkungan, menurut Raja Golan tahun 2009. Yang kedua ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada etika lingkungan. Etika lingkungan diartikan sebagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. B. Unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Unsur biotik terdiri dari A. Produsen adalah organisme yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen dapat membuat makanan sendiri bagi tumbuhan berklorofil melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. B. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung kepada organisme lain. Konsumen terdiri atas manusia dan hewan. C. Pengurai atau dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Kemudian ada unsur abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Menurut Irwan tahun 2007, unsur abiotik terdiri dari air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan iklim. C. Jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup alami, terdiri dari komponen biotik, abiotik, organisme kecil, dan semua kondisi yang berfungsi secara dinamis tanpa campur tangan manusia dan tercipta secara alami. Lingkungan hidup air terdiri atas danau, laut, rawa, dan sungai, sedangkan pada lingkungan hidup darat terdiri atas bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Yang kedua ada lingkungan hidup buatan, yaitu lingkungan yang dibuat manusia secara sadar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi, baik menggunakan teknologi sederhana maupun modern sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contohnya ada jalan, sekolah, taman, dan kawasan industri. D. Manfaat lingkungan. 1. Sebagai tempat hidup. 2. Penghasil pangan makhluk hidup. 3. Penyedia sumber daya alam. 4. Penyedia mikroorganisme. 5. Penyedia oksigen. Dan yang terakhir, penyedia tanah. E. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai ILKH adalah memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga daerah aliran sungai, membangun blok saluran kanal, dan mengurangi beban lingkungan dengan menyediakan teknologi ramah terhadap lingkungan dan kesehatan. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Ada faktor alam berupa iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah erosi, dan aktivitas gunung berapi. Selanjutnya ada faktor sosial budaya berupa menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tradisi masyarakat setempat, dan cara berpikir masyarakat. G. Masalah-masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, nasional, regional, dan global. Beberapa masalah lingkungan yang sering terjadi di antaranya A. Pemanasan global yang dapat terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti karbon monoksida, karbon dioksida, CFC, dan sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, tetapi dibantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Menurut Robert L. Evans tahun 2007.
Dampak pemanasan global diantaranya adalah peningkatan suhu bumi, lapisan es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik, mengubah pola alami musim dan curah hujan, dan gagal panen, peluang terjadinya kebakaran, dan musim kekeringan berkepanjangan. B. Pencemaran udara atmosfer disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrat, sianida, dan sulfat. C. Pencemaran air. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahan kimia, tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri lainnya. D. Pencemaran pantai dan laut. Fenomena pengasaman laut merupakan dampak langsung dari kelebihan produksi gas karbon dioksida. Selain itu, ada juga faktor dari manusia dengan membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan pesisir pantai. E. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang tidak mudah terurai. F. Peningkatan jumlah populasi. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, otomatis peningkatan pula konsumsi sumber daya alam. H. Upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, mengatasi pemanasan global dengan meningkatkan tutupan hutan dengan menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua, melakukan pelestarian udara dapat diatasi dengan penanaman pohon, pengurangan emisi, dan pembuangan gas sisa pembakaran. Yang ketiga, mengatasi masalah lingkungan air dengan mengelola limbah industri secara bijak, menjaga kebersihan air, dan menjaga keberlangsungan sumber daya air. Yang keempat, melakukan pelestarian laut dan pantai dengan melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan menghindari penggunaan bahan peledak maupun pukat harimau saat melakukan penangkapan ikan. Yang terakhir, melakukan pelestarian hutan dilakukan dengan reboisasi atau penataan kembali hutan-hutan yang telah gundul dan pembuatan terasering atau sekidan pada lahan yang miring. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.